Yohanes 1 nomor 14. Dan firman itu, Theos itu telah menjadi daging. Ayo. Setelah Allah menjadi daging. Sulap, Mas. Ya ini justru sulap. Ini justru sulap. Wah. Loh, Berarti wah. justru sulap. Kalau dia jadi daging, sudah jadi daging, terus ada lagi dia lagi yang meniupkan roh. Gimana ceritanya daging meniupkan roh? Nggak bisa. Tuhanmu yang adalah Theos, roh Daging itu. meniupkan roh, salah. Lalu dari mana rohnya? Rohnya kan dari Bapa, ditiupkan roh. Bapak sudah jadi daging, Cak Ayu. Iya, tapi belum lengkap wujudnya. Nanti berapa bulan baru hidup, baru. Aduh, parah ini, parah ini. Beda dong. Bagaimana ini? Pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Theo. Firman adalah Theo, Theo adalah Pire. Pire yang adalah Theo ini, roh ini telah menjadi daging. Selesai, tutup perkara. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Daging, daging, kau tidak bisa hidup daging kalau tidak ada roh di dalammu. Siapa yang meniupkan roh ke dalam daging tadi? Siapa? Ya, Allah loh, Bapak tuh. Bapak sudah jadi daging, Cak Ayo. Ini tidak salah pengertian ini. Loh. Tadi daging. Semua kalau Allah sudah menjadi manusia bentuk daging, Allah sudah tidak ada. Salah. Anda pikirannya sangat. Lah. Ini yang menjadi daging ini siapa? Memang Tuhanmu ada berapa? Diri kali. Tuhannya membelah diri. Tuhanmu ada berapa, bro? Dewa kau itu ada berapa? Satu. Yang satu ini jadi daging loh. Setelah dia jadi itu. Lah, kamu ingin memahaminya seperti apa? Kan Allah Maha Kuasa, Allah menciptakan menjadi manusia. Setelah dia menjadi daging, dia sudah tidak Maha Kuasa. Dia terpenjara oleh kedagingan. Dia terpenjara oleh kedagingan. Tuhanmu, dewamu itu sudah jadi daging, nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Mas, begini Mas ya. Coba Bapak semua baca surah Nisa 105. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Nah, kenapa? Apa itu? Kenapa jadinya ke Al-Quran? Kalau Al-Quran, Nabi Isa dan Allah itu berbeda. Yang menjadi daging itu ciptaan. Yang menjadi Isa itu ciptaan Tuhan. Sedangkan di Anda yang menjadi Yesus itu adalah Tuhan Anda sendiri. Tuhan Anda menjadi manusia daging. Pertanyaannya, siapa yang meniupkan roh ke dalam daging ini supaya dia hidup jadi manusia? Siapa? Papa siapa? Ya Allah Bapa, Tuhan Anda sudah jadi daging, Cak Ayu. Tetap ada. Wah, ini loh, kok tetap ada? Berarti Tuhannya membelah diri gitu. Iya. Tuhan Anda ada berapa emang? Jadi manusia daging, Allah Bapa tidak ada. Salah. Tuhan Anda ada berapa rupanya? Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda berapa? Satu. Nah, yang satu ini yang menjadi daging atau cuma setengah? Gini Mas. Baik. Mas semua, itu bukan cuma manusia yang diciptakan, ada binatang bermacam-macam. Jangan kemana-mana, ini konsep ketuhanan. Ini konsep ketuhanan Anda. Iya, saya paham. Jangan kemana-mana. Tuhan Anda cuma siji. Bukan manusia, itu Allah bukan loro, bukan tolu, bukan pampat, bukan lima, bukan pitu, wolu, songo, 10, bukan. Tapi siji. Siji iki jadi daging. Oh, udah jadi daging kok bisa lagi ada yang lain niupkan roh. Iya, karena itu Mas. Tuhan Anda satu, yang satu ini jadi daging. Anda punya 1 ekor sapi berubah jadi monyet, masih ada sapinya? Tak ada, Cak Ayu udah jadi monyet. Di Injil dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ruh, itu satu. Itu yang kalian tidak percaya. Jadi itu susah. Konsepnya berarti Tuhanmu 3. Iya. Tidak, satu. Kalau yang satu ini jadi daging, betul? Iya, karena dia Maha Kuasa. Allah menciptakan. Setelah yang satu yang Maha Kuasa jadi daging, apakah sang daging ini masih Maha Kuasa? Allahnya masih ada, daging tetap ada. Tadi yang satu ini menjadi daging atau cuman sepotong yang menjadi daging? Allah itu Maha Kuasa, Mas. Dia menjadi manusia. Iya, saya tanya, yang Maha Kuasa ini. Ada. Jangan berpikir kalau Allah sudah menjadi manusia, Allah tidak ada. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Theos mengosongkan dirinya menjadi manusia daging. Tak ada lagi
sudah jadi Iya, manusia. itu bukan Nabi. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu yang adalah roh, Tuhanmu yang adalah roh jadi daging, siapa yang menciptakan roh di dalam tubuhnya? Jawab. Allah berapa tuh? Allah Bapa sudah jadi daging, Iya, tapi cahaya. Allah Bapa tetap ada, bukan berarti dia jadi daging manusia. Dia Allah Bapa ada nggak menjadi wah. daging. Alamak, yang menjadi daging ini siapa? Yang menjadi daging ini siapa? Iya, kalau dia kan Yesus, Ya, yang menjadi daging ini siapa? atau Nabi Isa. Kalau kita baca Kenapa larinya ke situ? Nabi Isa itu ciptaan. Semisal penciptaan Nabi Isa, dia ciptaan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya ini adalah Tuhan Anda yang satu setelah menjadi daging masih ada Tuhan sepotong atau Tuhan pasti Satu- utuh, masih ada. utuhnya itu sebagai daging kan? Utuhnya sebagai daging kan? Oh tidak, tetap masih ada Allah Bapa, masih ada. Mati meja. Jadi Tuhan Anda ini ada berapa? Satu. Tuhannya amuba kalau Satu. gitu, membelah diri. Satu Tuhan Anda kan? Jadi Satu begini, Tuhan dengar. Anda. Oke. Jadi begini dengar ya Mas Umar. Saya yang saya percaya Allah itu menjelma menjadi manusia. Menjelma. Dengar dulu, belum selesai. Allah menjelma menjadi manusia. Wujudnya itu Yesus, Tuhan Yesus atau Nabi Isa di Al-Quran. Jadi Allah yang sesungguhnya ada di surga. Begitu saja gampangnya. Anda menjelma jadi babi ngepet. Apakah Anda masih ada atau yang berubah babi ngepet? Tahu yang jadi babi ngepet. Oh bicara kok yang babi ngepet. Iya, ini kita ibaratkan nih. Misalnya Anda ini kan manusia, ya kan, berubah jadi babi ngepet. Apakah manusianya masih ada atau babi ngepetnya yang ada? Itu namanya menjelma. Saya bukan tukang sulap Mas. Saya bunda punya kuasa. Hanya Allah yang punya kuasa. Allah Nah, ini saya tanya. Iya. Ya, kalau sudah berubah jadi babi ngepet, maka orangnya sudah tidak ada. Yang ada adalah babi ngepet. Itu namanya menjelma. Iya, kau yang berubah jadi babi ngepet. Ya nggak apa-apa, berubah saya nggak apa-apa, berubah jadi babi ngepet nggak apa-apa. Iya. Tersinggung Itu kau memang. Kau berubah jadi babi ngepet. Kan Anda, kalau Anda tersinggung, seharusnya Anda tidak mengatakan Tuhan menjelma, karena yang bisa menjelma itu hanya siluman. Wah. Gitu loh. Itu Iya, Tuhan nggak menjelma, Tuhan. Itu Tidak siluman ada tuh para iblis. nabi mengajarkan Tuhan menjelma, itu nggak ada. Hanya di Kristen yang mengatakan Tuhan menjelma. Masa siluman bisa menjelma? Iyalah, tapi itu iblis. Menjelma itu istilah untuk siluman, bukan Iya, untuk ini Tuhan. sejarah kita Mas. Ya. Di mana di kitabmu dikatakan Tuhan menjelma? Bicara siluman. Orang bicara Allah menjadi manusia. Nah, kan tadi Anda mengatakan menjelma. Menjelma itu hanya bisa dipakai untuk siluman. Karena Allah Maha Kuasa, Gitu loh. Mas. Ya. Dia mau menjelma jadi apapun bisa. Nah, kan Anda ngomong menjelma, berarti dari Hanya menjelma manusia yang itu, paling mulia di ya, depan Allah itu hanya misalnya manusia. Anda Allah mati, menjadi manusia. berubah jadi vampir, nah itu menjelma jadi vampir namanya. Kau jadi babi ngepet saja kau nggak ngerti kau. Bodoh kau. Kalau manusia saja marah disebut menjelma, bagaimana pencipta langit dan bumi? Makanya kalian itu kekal di neraka. Anda saja tidak terima dikatakan menjelma. Juma monitor Bang Juma bisa Ya, gantian kah? Anda saja tidak terima disebut menjelma. Bagaimana pencipta kita ini? Anda sebut menjelma menjadi daging. Apa Bagaimana memang menjelma? apa? Padahal itu cuma karangan Hanya penulis Allah yang punya tidak kuasa, bisa dikenal menjelma menjadi namanya. manusia. Saya tidak punya kuasa cuma. Setelah dia menjelma menjadi daging, apakah sang daging masih maha kuasa? Iya dong, karena ruhnya berbeda, ruhnya ruh Allah. Di mana daging ini bisa maha kuasa? Di mana si bayi ini? Di mana dia berkuasa si bayi? Kita ambil aja pada saat dia bayi. Sudah jadi manusia, sudah lengkap, sudah utuh, Ya, sudah pada lahir. saat dia bayi apa yang dia kuasai? Nenek ibunya, Apa yang dikuasai? Nenen. nenek ibunya. Nenen. Ya kan Tuhan Anda nenen. Lukas 11:27. Nenen. Ya, Berbahagialah, berbahagialah, Sudah mampus. berbahagialah tete yang engkau isap. Itu Yesus itu. Yesus Iya, ada tadi berbahagialah. budanya Maryam. Ya itu dia makanya mana dia maha kuasa kalau begitu. Kalau dia tidak netek dalam satu hari nangis dia.
Iya, karena dia menjadi manusia, Mas. Ya, tapi katanya maha kuasa. Nanti sama-sama, kalau maha kuasa harus nenen kemana? Masa maha kuasa begini? Dia Apa? dia Apa maha kuasa kayak dia gini? nenen bang Pot, dia nenen bukti bahwa dia tidak kuasa, karena Tuhan yang maha kuasa tidak butuh nenen. Itu menurut kau semua. Jadi Tuhan itu butuh nenen. Jelaslah karena menjadi manusia harus nenen. Lah berarti dia tidak maha kuasa. Pot, kupikir kamu itu berisi, ternyata kayak gini. Jangan samakan, Mas. Bang Juma Ya, monitor kita bisa semua gantian nenen, Bang Juma. semua pun nenen, ya sama. Ya saya bukan Tuhan. Berbeda dengan Dewa Yesus. Dia Tuhan. Katanya tadi maha kuasa. Saya nenen karena saya tidak maha kuasa, Bang. Sementara Tuhanmu itu yang menjelma menjadi manusia. Katanya maha kuasa. Kenapa dia netek kalau dia masuk maha kuasa? Dan menjadi manusia, Mas. Berarti dia tidak maha kuasa. Ayo. Jangan dulu dihubungkan maha kuasa, Mas. Kalau orang menjadi Tadi manusia, berarti tadi katanya maha kuasa Tuhan Anda tuh. Karena dia maha kuasa, maka dia menjadi daging. Oke, saya tanya, ketika dia menjadi daging, bisa enggak dia tidak netek? wah, Tidak bisa, karena dia manusia. Berarti dia tidak maha kuasa. saya tanya, Mas Suma. Kalau dia maha kuasa, dia harus nenen kemana? Saya tanya. Jawab. Loh, kalau dikatakan maha kuasa, dia tidak butuh makhluk. Ayo. Wah. Wah. Alah, itu pemikiran. Wah. Masakan Anda katakan maha kuasa tapi dia butuh tete? Kan menjadi manusia, Mas. Iya, justru karena dia maha kuasa, makanya dia tidak bisa menjadi daging. Iya. Karena kapan dia menjadi daging, dia sudah tidak bisa maha kuasa. Bayangkan kalau sampai Yesus tidak netek 1 minggu, busung lapar dia. Ya pasti Coba. lah, makanya dia harus netek karena Makanya dia tidak bisa jadi manusia. Tuhan itu tidak bisa jadi manusia karena Tuhan itu maha kuasa. Yesus kalau dia tidak dibersihkan sama ibunya, mandi dia. Apakah ini disebut Tuhan? Ini yang Anda sebut maha kuasa. masih bayi itu belum. La haula wala quwata illa billah. Sampai dia besar. Berarti Tuhan Anda itu pernah saatnya dia menjadi bukan Tuhan. Karena yang disebut Tuhan itu selamanya Tuhan dan selamanya maha kuasa. Dia tidak maha kuasa, Bang Suma, saat itu karena dia bayi. Ini apa? Iya, karena menjadi manusia biasa. Berarti Tuhanmu kehilangan kemahakuasaan, Om. Bisa gantian kah Bang Juma? Ini Apa mungkin bisa diterima akal Tuhan kehilangan kemahakuasaan karena dia dihukum jadi bayi? Bisa gantian dulu kah? Gantian dulu. Iya. Oke, lanjut. Saya monitor. Tuhan jadi bayi. Gantian dulu. Bang Juma monitor. Ya, Ibatan silakan, Bang. Sunggokong lagi ditimpa gunung batu 500 tahun nggak makan dia tahan. Hebat Sunggokong. Aduh, parah ini. Bang Juma. Ayo, gunakan akal. Ayo, lanjut Bang Yani. Yuk. Ini kan begini, memang Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Ini saya kasih jelaskannya, dengar dulu. Tetapi begini loh Bang Juma, Yesus kan tidak pernah menyatakan dengan kentara di dalam Injil mengatakan bahwa dia Tuhan. Tetapi contoh di dalam satu contoh di Yohanes 10:30, Bapa dan aku satu adalah satu kan, itu bisa Bang Juma jelaskan sama ini. Ini kan dia tidak memang dia kan kalau dia langsung bilang Tuhan kan tidak mungkin, memang betul yang Bang Juma bilang. Tapi dalam Yohanes 10:30, Bapa dan aku adalah satu dan Bapa dan aku adalah satu kan? Berarti kan itu maksudnya apa Bang Juma? Bisa jelaskan kan? Wah, ampak. Iya. Satu di situ bukan satu jasad, Bang. Satu wujud, satu hakikat, bukan. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus tidak seenak perutnya dia melakukan apapun. Apa yang diperintahkan itu yang dia lakukan. Apa yang diperintahkan untuk ia katakan itu yang disampaikan. Makanya di dalam kitab saudara, di dalam Kisah Para Rasul 4, di situ dikatakan Yesus itu adalah hamba yang suci, hamba yang kudus. Kenapa dia disebut hamba yang kudus? Karena dia mentaati segala perintah-perintah Bapa. Apa yang diperintahkan Bapa itu yang dilakukan. Apa yang disuruhkan Bapa itu yang dia katakan. Yohanes 12:49, Yohanes
4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Makanya aku dan Bapa adalah satu. Galatia 4 nomor 4 dikatakan Yesus tunduk kepada hukum Taurat. Berarti dia adalah orang muslim yang taat. Dia anak yang soleh. Oke? Jadi satu di situ bukan berarti satu jasa, satu wujud, bukan. Paham? Sampai sini paham? Belum? Ya itu kan Bang Juma jelaskan, saya kan tanya aja itu begitu aja kalau saya begitu Bang Juma ya, karena kalau dia Bapak dan kayak gini lah logikanya. Saya tidak berani mengatakan saya dengan Bapak di surga kan satu. Maksudnya Bapak dan aku satu kan saya tidak berani mengatakan Saya begitu, dan Bang Allah Juma. satu saja berani. Bang Juma berani. Aku dan Iya, Allah saya satu. juga berani. Murid, Maksudnya murid-murid itu satu dengan bapak murid-murid. Iya. Dilihat konteksnya. Gitu loh, Bos. Seperti Bukan cuma Yesus yang berani berkata aku dan Bapak satu, aku dan Allah satu. Satu apa? Yohanes- Satu visi misi. Nah itu betul, Yohanes- tapi kalau satu pribadi tidak. Gitu loh, Bos. Yohanes 8 ayat 58 bisa Bang Juma jelaskan kan? Ini kan Alkitab. Aku ada Oke. di rumah Ramadan. Bisa. Yohanes 8 Oke. ayat 58. Apa yang kau Oke. katakan itu benar. Itu kan begitu. Apa di situ, Bang? Yohanes 8 Aku berkata ayat 58. kepadamu, sebelum Abraham ada, bagaimana dengan Salomo yang sebelum langit digariskan dia sudah ada? Bagaimana itu? Hebat mana Yesus? Di apa di ayat berapa itu Bang Juma? Amsal 8. Kasih rapor. Amsal 8. Amsal 8 dari data 22 bisa Anda baca seterusnya. Selamat kau Yusir Adayani.